Ambil jangan dulu. Apa mau ambil? Mantap merah. Dia pun sama. Aisu minum. Dapat markah berapa? E ke B? Apa? Karinya. E lah. E plus ke E biasa? Tapi tak goreng kan? Goreng lah. Ini mana ada goreng? Goreng. Macam ini mana ada goreng? Ini Goreng. Saya goreng. Halo guys, welcome to my channel. Hari ini kita masak 2 menu masakan harian yang cukup sederhana tapi sedap. Dan teman-teman boleh coba. Tapi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bahan yang pertama ialah kita ada ikan bawal emas. Ikan bawal emas saya sudah cuci dan potong bersih. Kemudian kita letak serbuk kunyit. Selepas kita letak serbuk kunyit, saya letak juga garam secukupnya. Kita tabur. Kemudian masukkan tepung ubi. Nah, kemudian kita gaul, kita aduk-aduk hingga merata. Selepas kita aduk-aduk hingga merata, semua sudah terkena garam dan sudah bercampur dengan tepung. Bolehlah kita goreng. Saya sudah siapkan minyak panas untuk menggoreng. Dan goreng ikan ini jangan terlalu garing sebab kita nak buat kari. Masukkan satu persatu. Masak dengan api sederhana atau api sedang. Kalau ikan kita buat kari lagi sedap daripada ikan yang tidak digoreng. Jadi kalau kita goreng dia akan lagi sedap. Kemudian bau ikan itu kurang sedikit, tidaklah bau ikan sangat. Saya sangat suka digoreng dulu baru dibuat kari. Teman-teman boleh coba di rumah. Goreng setengah masak saja sebab kita nak buat kari. Nah, ini ialah bahan-bahannya yang saya nak gunakan untuk masak kari halia. Bawang putih dan bawang merah 1 biji besar saya sudah iris. Ini nanti akan saya blender semua. Ini dia. Biasa saya iris-iris saja bawang merah, tapi ini kali saya blender. Oke. Kita masukkan ke semua bahan untuk masak kari ikan. Kita masak sampai wangi. Dan jangan lupa masukkan herba campur secukupnya dalam setengah sudu makan cukup. Selalu masak kari ikan saya akan masukkan herba campur. Dan selepas itu jangan lupa masukkan 10 atau 15 helai daun kari. Jadi kalau kita masukkan daun kari sekarang ada beza bila masukkan awal-awal ataupun selepas. Kalau kita masukkan saat menumis, kari kita akan lebih wangi. Kemudian saya masukkan 1 biji tomato yang saya sudah potong dadu. Setelah kita goreng wangi, kita masukkan sedikit air. Kemudian saya masukkan sedikit garam, ajinomoto, jintan manis, dan serbuk ketumbar. Serbuk ketumbar ini dalam setengah sudu dan jintan manis pun sama ya. Saya campur jadi satu. Kemudian saya tambahkan air panas. Selalunya saya menggunakan air panas. Saya tidak menggunakan air sejuk ya. Sebab kita masak sudah panas kan. Jadi kita masukkan air panas. Jadi cepat masak.
Makanan pun lagi sedap. Kemudian saya masukkan serbuk kari secukupnya. Jadi kalau teman-teman mau pekat boleh lebih, kalau teman-teman tidak suka pekat boleh kurang. Saya suka tidak terlalu pekat dan tidak terlalu cair. Nah, kita masak dia, kita tumis sekejap. Kita tumis sampai wangi, kemudian kita masukkan air panas juga ya. Nah, jadi kamu boleh agak-agak seberapa pekat kamu suka. Adakah kamu suka ataupun tidak suka pekat, kamu boleh tambahkan air panas. Jadi selalu guna air panas ya. Oke, selepas kita guna air panas nih, barulah kita masukkan ikan yang kita sudah goreng tadi. Nah, kalau ikan sudah kita goreng, kita masa mengaduk pun dia tidak hancur. Nah, dia tidak mudah hancur. Kamu boleh coba di rumah. Ini resepi yang sangat simpel dan mudah, sedap. Saya suka masak yang simpel-simpel dan boleh tahan sedap juga. Nah, coba jangan tak coba. Kemudian kita masak nih sampailah minyak pecah. Saya rasa tidak sampai dalam 10 menit. Pakai dengan api slow ataupun api sederhana. Oke kawan-kawan, buat kawan-kawan semua yang sudah support channel saya nih, saya ucapkan terima kasih. Dan last sekali saya tambahkan air asam jawa sedikit. Oke, kemudian kita kasih gaul sekejap, lepas itu kita masak. Nah, sambil saya masak nih, saya juga bersihkan sayur. Jadi bila sudah masak, ini minyak pun sudah pecah, kita sudah standby untuk masakan kedua, yaitu tumis bayam. Nah, sudah wangi, sangat wangi, sangat sedap. Dan jangan lupa untuk dicoba di rumah. Terima kasih buat supportnya, dan kemudian kita lanjutkan masak sayur tumis bayam. Yang terpenting pertama ialah masukkan ikan bilis ataupun ikan teri yang saya sudah cuci. Saya sudah kopek belah dua, buang taiknya dan kepalanya, kemudian kita tumis. Itu pertama ya. Setiap masak sayur kita masukkan ikan bilis, memang lagi sedap. Kemudian bawang merah, bawang putih halia tadi yang saya blend, saya ambil sedikit untuk sayur. Kemudian kita tumis kedua bahan ini. Dan ikan sampai berwarna kekuningan kecoklatan ya. Kuning kecoklatan, barulah kita kacau gaul dia. Tidak terlalu garing, oke? Kita tumis sayur bayam kita. Selepas tumisan kita wangi. Ini ialah menu hari-hari. Tetap semangat dalam berjuang, berkarya di dunia YouTube. Semoga Tuhan mempermudahkan setiap urusan kita. Dan dimanapun kita berada, senantiasa sehat. Oke, kita tumis dan bawang pun sudah wangi. Kemudian saya akan masukkan sayur bayam. Selalunya sayur bayam ini saya tumis, saya tidak gunakan air. Saya tumis macam itu saja dengan bumbu. Dan bila kering baru saya tambahkan, tapi kalau tidak saya tidak tambahkan air. Oke, kita masukkan garam dan penyedap rasa. Saya di sini pakai Ajinomoto. Kadang-kadang saya pakai Maggi cukup rasa. Tergantung kamu suka pakai apa. Oke, sayur pun sudah lemas. Kacau-kacau dia. Saya tidak guna air. Saya tumis macam itu saja. Oke sahabat, sudah mulai masak. Terima kasih buat kawan-kawan semua. Jangan lupa dicoba masakan kedua ini yang cukup simple. Thank you, God bless you.